Kemudian di sini berikutnya wa in kunta dan apabila ada dirimu fis sohra'i di ruang terbuka ya, sohro entah itu di padang pasir ataupun di ruang terbuka yang lain tadi seperti kalau kita di hutan misalnya gitu, fabu'ud maka jauh-jauhlah kamu, ini fil amr, jauhlah engkau an dari ayunin nadhirin, mata-matanya orang-orang yang melihat, maksudnya dari pandangan orang gitu ya. An ayunin nadhirin, dari mata-matanya an nadhirin, orang-orang yang melihat. Maksudnya jauhkan diri dari pandangan orang lain kalau kita di ruang terbuka. Nah, kemudian wastatir, dan ganjilkanlah bisyai'in dengan sesuatu, atau wastatir wastatir afwan istitar yani tutuplah dirimu, afwan, istitar tutuplah dirimu. Nah, kan kalau kita belajar domir kan ada domir apa, mustatir, domir yang tidak terlihat. Nah maksudnya wastatir ya, tutuplah dirimu sehingga tidak terlihat, bisyai'in dengan suatu, misalnya ada sarung gitu ya diikatkan di antara pepohonan. Nah, sehingga orang nggak lihat misalnya, ataupun misalnya ada kain apa misalnya, ya wastatir bisyai'in, tutuplah Jelas. dirimu dengan sesuatu in wajadtahu, jika engkau mendapati sesuatu tersebut, ya tutuplah dengan sesuatu kalau engkau memang ada sesuatunya gitu, kalau punya sesuatu yang bisa ditutupkan tutup gitu. Nah, wala taksyif, dan jangan, ini fil amr, fil mudhari adalah nahi ya, dan janganlah taksyif engkau menyingkap aurataka, auratmu, ya qoblal intihai, sebelum selesai, ila ke maudhi'il julus, tempat kamu jongkoknya atau duduknya. Jadi jangan dulu disingkap auratnya sebelum kita ada di tempat, eh, apa namanya, sebelum kita ada di tempat buang hajatnya gitu. Kemudian kalau di ruang terbuka wala tastaqbil, dan janganlah engkau menghadap asyamsa, matahari. Mhm. Walal qamaro, dan jangan juga menghadap bulan. Wala tastadbiru, dan jangan juga engkau membelakangi huma, keduanya. Nah, ini menurut Imam Nawawi tidak disunahkan ya. Bebas kalau menurut Imam Nawawi masalah menghadap matahari, membelakangi matahari, menghadap bulan, membelakangi bulan itu tidak masalah, tidak disunahkan. Nah, yang disunahkan itu yang disepakati itu yang ini. Wala tastakbil, dan jangan kamu menghadap al-kiblata, ke arah kiblat. Nah, ini yang disepakati sunnah. Ya, kalau di ruang terbuka sunnah jangan menghadap kiblat. Wala tastadbir, dan janganlah juga engkau membelakangi hak dia. Haknya kembali ke mana? Kiblat. 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 Jangan Kiblat. membelakangi kiblat, betul. Jadi kalau kita di ruang terbuka, ya, sunnah jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kalau di toilet, nah, tetap juga eh, para ulama Syafi'iyah mengatakan boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di ruang tertutup seperti toilet. Ya, tapi lebih utama akan dapat pahala kalau kita menghindar untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, wala tajlis, dan jangan engkau duduk dalam pengertian engkau buang hajatnya gitu, duduk untuk membuang hajatnya fi mutahaddatsin nas, di tempat orang-orang itu nongkrong gitu.
ngobrol-ngobrol. Kan ada orang yang buang air kecil di halte gitu kan, jadi bau pesing gitu kan ada. Sedangkan halte itu kan tempat orang duduk gitu kan, kemudian ngobrol, kemudian menunggu kendaraan. Itu nggak boleh. Kalau ini haram nggak boleh. Ini jangannya laknya pengharaman ya, tahrim. Oh, fi dhillihim, atau di tempat mereka itu berteduh gitu. Tempat mereka berteduh. Apa namanya? Ya tempat-tempat orang-orang biasa berteduh kalau kepanasan gitu kan. Di situ. Nah, itu jangan di situ. Wala tabul, dan jangan engkau buang air kecil fil ma'ir rakidi, di air yang tergenang. Jangan ada air tergenang terus kencing di situ, jangan. Wala tahta syajaratil musmirati, jangan juga di bawah pohon yang berbuah. Jangan itu. Karena khawatir buah jatuh najis gitu kan. Wala fil juhri, jangan juga di lubang. Entah itu lubang yang lurus ke depan atau lubang yang ke bawah. Mungkin ada lubang semut atau khawatir ada hewan yang harus jangan dibunuh itu, ataupun hewan yang berbisa, khawatir. Wala fil jufri ya. Wahdar, dan hati-hatilah engkau, maksudnya hindarilah gitu. Al ardosolbah, tanah yang keras. Nah, kalau buang air, maksudnya tanah yang keras itu ya berbatu gitu ya. Buang air nanti terciprat gitu. Ini di ruang terbuka ya. Wa maha barih, dan di tempat yang di situ ada uh, apa tiupan angin. Jadi tempat yang di situ angin berhembus kencang di situ, nah hindari gitu. Uh, Wahtirazan, dan hindari juga minar rasyas, cipratan. Hindari cipratan gitu. Itu di antara ketentuan-ketentuan, kesunahan-kesunahan apa namanya kita membuang air. Wataki, dan bertumpuklah engkau fil amr ya. Wataki, dan bertumpuklah engkau fi julusika, di dalam jongkokmu itu ketika buang air, ala 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 rijlil yusra ya, di atas kaki yang kiri gitu. Di- Gimana? Ada pertanyaan? Bertumpulah ke atas ketika jongkok itu, ke atas kaki yang kiri. Itu mungkin agak susah dipraktekkan. Mungkin kita bisa cari ya informasi-informasinya dari para ustaz di YouTube gitu. Seperti itu. Wala tabul qaiman, dan jangan engkau berkencing ya qaiman, halnya dalam keadaan berdiri. Itu makanya eh saya kurang nyaman juga sih kalau di toilet-toilet dipasang tempat kencing untuk berdiri. Ya, seperti tidak memfasilitasi untuk mengamalkan sunnah begitu ya. Dan biasanya toilet berdiri itu ya eh, eh, bau gitu ya. Dan itu seperti itu ya. Wala tabul qaiman. Jangan engkau kencing berdiri illa an daruratin, kecuali darurat ya, darurat. Tidak memungkinkan untuk jongkok gitu. Ya misalnya kita datang ke toilet yang memang tidak ada untuk dikasih fasilitas untuk jongkok gitu, ataupun duduk gitu ya, toilet duduk atau toilet jongkok. Yang ada toilet berdiri aja. Sedangkan kita kan pengen buang air kecil, ya ya sudah darurat berarti. Gitu. Wajma, dan kumpulkanlah fil istinja, di dalam istinja itu, bersuci itu, baina isti'mali, antara menggunakan al hajari wal ma'i, batu dan air. Kalau sekarang ya tisu, pakai tisu dulu terus pakai air, yaitu kesunahan seperti itu. Atau air saja boleh, atau tisu saja boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti tisu atau batu ini, kalau zaman dulu batu ya, kalau sekarang mungkin ada tisu, itu
itu ada syarat dan ketentuannya. Nah, kalau bisa dua-duanya digabung, bagus katanya. Nah, Imam Ghazali seperti itu. Kalau yang pertama yang paling bagus dua-duanya digabung, kemudian yang bagus berikutnya airnya saja, pakai air saja, kemudian yang berikutnya pakai batu atau pakai zaman sekarang pakai tisu. Hmm. Sedikit lagi ya. Wa in aradta al-iqtisar, apabila engkau ingin, aradta failnya anta, al-iqtisar maf'ul bihnya, kalau engkau ingin mencukupkan alal hajari, ke atas batu saja, pakai batu saja, karena nggak ada air misalnya kita pakai batu, kita di ruang terbuka misalnya camping, ah, kita nggak ada air nih, ya, pakai batu. Fa'alaika antas ta'mil, fa'alaika, alaika itu idiom. Kamu harus gitu, alaika engkau harus. Misalnya engkau harus duduk, alaikal julusu, kau harus duduk, atau alaika antajlisa. Kau harus belajar, alaika antadrusa, atau alaika ad-durusa. Itu seperti itu. Alaika al-julusa. Kau harus duduk misalnya. Nah, itu idiomnya begitu. Fa'alaika maka engkau harus antas ta'mila menggunakan salah satu ahjarin. Tiga batu itu sekurang-kurangnya tiga batu. Tahirin yang suci batunya gitu. Jadi kalau pakai tisu ya tiga tisunya harus suci. Munasyifatin yang dapat membersihkan. Munasyifah yang dapat membersihkan li'ainin kepada zat najisnya gitu. Jadi jangan yang tidak dapat membersihkan, misalnya yang licin, misalnya seperti kaca gitu ya, licin ataupun yang tidak bisa membersihkan, jangan pakai batu, pakai tisu itu bisa. Munasyifatin lil aini yang bisa membersihkan zat najisnya, tamsahu mengusap engkau, ini domir musatirhu anta ya, mengusap engkau biha dengan batu tiga itu, mahallan najwi tempat kotorannya, tempat keluar kotorannya. Yaitu kubul ataupun dubur ya, dibersihkan dengan tiga batu itu sekurang-kurangnya. Itu sekurang-kurangnya tiga batu itu. Nggak boleh kurang dari tiga. Nah, kalau dengan tiga batu belum bersih, kita tambah lagi sampai bersih. Gitu. Jadi tiga itu sekurang-kurangnya. Kalau tiga itu dirasa sudah cukup bersih, sudah. Kalau tiga itu belum, tambah. Tapi tidak boleh kurang dari tiga. Gitu. Dia harus mengusap dengan batu itu ya tempat najisnya. Tempat najisnya ini kubulnya atau duburnya. Nah, bihaitsu dengan sekira la tantakilu jangan berpindah apa ini failnya an najasatu najis an maudi'iha dari tempatnya najasah tersebut gitu. Jadi nggak boleh. Jadi ada syarat ketentuan ya kita mau istinja dengan batu ya. Syaratnya adalah si najisnya itu tidak eh, tidak kemana-mana gitu. Jadi buang airnya si si najisnya itu nggak kemana-mana. Maksudnya nggak kemana-mana itu nggak ke bagian tubuh yang lain gitu. Tapi misalnya, mohon maaf ya ini, misalnya saya agak bukan jorok ya, tapi memang fikirnya begitu. Misalnya buang air besarnya cair gitu sih, diare misalnya gitu. Itu nggak bisa pakai batu, dia harus pakai air gitu. Saya dipahami ya, karena si najisnya sudah kemana-mana gitu. Maksudnya nggak cuma di tempat itu saja gitu. Makanya dia bilang bihaisu dengan sekira latan takilun najasatu. Najisnya tidak berpindah an maudi'iha dari tempat najis tersebut gitu. Kalau buang air besarnya normal, tidak diare gitu, itu bisa pakai batu atau pakai tisu. Tapi kalau diare ya harus siapkan air gitu. Itu seperti itu. Atau buang air kecilnya jangan kemana-mana gitu, harus eh, hati-hati begitu sehingga bisa menggunakan batu ataupun tisu. Nah seperti itu.
Wa kadzalika dan seperti itu juga ya tamsahu engkau mengusap al-qadiba apa namanya? eh mohon maaf ya ini kosakatanya memang seperti ini. Al-qadiba itu eh zakarnya gitu. Fi thalathati mawadi'a minal hajari ya. Di tiga tempat dari batu. Jadi kita punya alternatif ada tiga batu ya. Ada punya satu batu yang tiga sisinya bersih. Satu, dua, tiga gitu. Kita putar satu, sisi kedua, sisi ketiga itu bisa kita buang buang air kecil, kemudian kita usap tempat keluar najisnya itu dengan tiga sisi satu batu gitu. Jadi ada alternatif kedua. Itu sekurang-kurangnya. Alternatif pertama sekurang-kurangnya tiga biji, tiga buah batu atau eh, satu batu tiga sisi. Nah, ini barangkali adab ketika eh, membersihkan najis dengan batu. Nah, ya walaupun di perkotaan seperti ini sudah boleh dikatakan tidak relevan ya, tapi kita bisa mengetahui dengan gambaran ini bagaimana kehidupan sosial di zaman Imam Al-Ghazali zaman dulu. Gitu. Jadi sangat memperhatikan kebersihan. Ya, seandainya bisa dengan batu plus air katanya. Kalau enggak air saja. Nah, kalau seandainya enggak ada dengan batu saja. Nah, dan konsep najis itu hanya ada dalam agama Islam ya. Yang tentu seharusnya yang bersih itu ya umat Islam. Seharusnya begitu. Wa in lam yahsulul inqa'u bi thalathati ahjar. Wa in dan jika lam yahsul tidak terhasilkan, tidak terperoleh apa al inqa'u bersih, tidak terhasilkan bersih bisalah sati ahjarin dengan tiga batu, fatamim maka sempurnakanlah olehmu khomsan dengan lima, au sabaan dengan tujuh gitu. Ataupun kalau dengan tiga kali tisu, tuh dua tiga, wah kayaknya saya belum yakin, tambah lagi dengan lima yang ganjil ya, ataupun tujuh ganjil, ila antun kok sampai dibersihkan si najis itu bil autar dengan yang ganjil lima kali, tujuh kali, sembilan kali gitu. Misalnya di pesawat gitu kan nggak ada air, pakai tisu bisa tiga, lima, tujuh dan seterusnya seperti itu. Wal itaru dan ganjil itu mustahabun sunnah. Wal ibqa wal inqa'u dan membersihkan itu wajibun wajib gitu. Wala tastanji dan jangan istinja engkau, ya, bersuci engkau. Ini la nahi tastanji jazm oleh la. Tanda jazmnya apa? Ada sedikit lagi. Har harful illati. Buang huruf ilat aslinya tas tanji ada yaknya. Tas tanji. Buang huruf ilatnya yaknya. Wala tastanji dan jangan istinja engkau illa kecuali bil yadil yusra dengan tangan sebelah kiri. Sedikit lagi. Wakul dan katakanlah olehmu indal farogi ketika selesai minal istinja dari istinja. Allahumma ya Allah tahhir qalbi. Bersihkanlah hatiku minan nifak dari sifat munafik. Tuh, dari buang air itu oleh Nabi disambungkan ke hati gitu ya. Jangan sampai ya Allah hati saya dikotori oleh nifak gitu. Wahasin dan jagalah farji saya minal fawahishi dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh agama. Nah, wadluk dan usapkanlah yadaka tanganmu. Ini di zaman baginda Nabi ya, ya betul zaman baginda Nabi dan tentu saja Imam Ghazali. Wadluk yadaka dan usapkanlah tanganmu ba'da tamamil istinja setelah selesai istinja bil ardi ke tanah. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada tehel ya, nggak ada keramik itu tanah.
Diusapkan artinya tanah itu digunakan sarana untuk membersihkan tangan setelah istinja. Kalau sekarang itu pakai sabun gitu. Habis istinja, nah, dianjurkan bersihkan pakai sabun gitu. Au bihait atau ke dinding. Zaman dulu kan di zaman itu dindingnya tanah dibersihkan ke dinding maksudnya ngambil tanah dari dinding dibersihkan. Itu kalau sekarang pakai sabun sudah modern. Kemudian iksil. Iksil kemudian basuhlah tangan tersebut. Gitu itu di antara sunnah-sunnah ketika masuk ke kamar mandi dan buang air. Allahu alam biswab ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan terkait i'rab mungkin? Apa Ustaz? Ya. Untuk doa, untuk doa yang tadi yang Allahumma tahhir qalbi ini doanya Rasulullah apa doanya ulama ya Ustaz? Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keluasan dalam berdoa ya. Jadi ada yang warid dari Rasul langsung dari hadis itu yang doa paling afdol. Ada yang tidak warid tapi Rasul bolehkan gitu. Jadi prinsip dasarnya itu dulu ya. Jadi, jadi misalnya saya mengamalkan doa-doa dari Imam Ghazali itu dibolehkan. Itu karena pada dasarnya doa itu sesuatu yang mustahab, sesuatu yang oleh baginda Nabi diperluas gitu. Cuma kalau mau mengamalkan yang langsung warid dari Nabi bagus, seandainya ada. Kalau nggak ada, misalnya ada dari ulama, nggak apa-apa gitu. Nah, masalah Allah matahir kalbi minan nifak wasin farji minal fawahis nanti kita cari juga ya. Saya juga cari ada tidak keterangan dari baginda Nabi. Kalau tidak ada berarti itu adalah dari Imam Ghazali. Ala kulihal isi doanya bagus bisa kita amalkan seperti itu. Apaan Ustaz? Terus doa ini dibacanya setelah buang hajat masih di lokasi kamar mandi atau setelah keluar Ustaz? Setelah buang hajat doa dalam hati Allah matahir kalbi minan nifak gitu boleh. Atau misalnya kita simpan doanya nanti setelah keluar. Nah, setelah keluar kita menginjakkan kaki kanan keluar. Nah, kemudian membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba ma yu'dzini tadi atau adhaba anil adha wa afani. Habis itu Allah matahhir qalbi minan nifaq wa hasun farji minal fawahish gitu. Itu boleh dibawa keluar doa di luar atau boleh ketika di WC boleh. Tapi kalau pas lagi di WC-nya di dalam hati pas keluar boleh diucapkan gitu. Jadi berdoa di dalam WC asal dalam hati boleh ya Ustaz? Boleh. Kalau doa dalam WC yang ada toiletnya diucapkan haram. Kalau WC hanya pemandian saja, mandi nggak ada toiletnya diucapkan makruh. Itu bedanya. Kalau ada Jadi kalau ada kloset, nah itu haram diucapkan. Simpan dalam hati. Seperti itu. jadi sebaiknya di luar kamar mandi ya Ustaz? Kalau mau diucapkan keluar dulu, nah baru doa-doanya diungkapkan. Seperti itu. Baik Ustaz, jelas. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin Ah, menambahkan? Pak Ustadz, Hmm. izin bertanya Pak Ustadz, Boleh. ini terkait ini apa kayak kaidah untuk yang atop seperti tadi itu yang apa eh walal komaro yang jangan menghadap tuh Pak Ustadz yang Mhm. atas Mhm. itu kan eh, yang menafikannya itu diikutkan lagi setelah wa ya Mhm. yang mana yang menghadap ya tadi itu ya. Ya, itu boleh diikutkan, boleh juga tidak. Boleh, boleh Oh, diikutkan, jadi boleh. boleh diikutkan. Jadi boleh wala tastakbilis syamsa wal komaro atau Mhm. walal komaro gitu ya Pak Ustadz Bet- ya. Betul, betul. Ah, Boleh. Gitu boleh. Wala taqsaqbilu syamsa wal qamar atau walal qamar. Boleh. walal komaro. Ya, ya. Heeh. Siap siap. Ada lagi tambahan? Atur nuhun, Pak Ya, Ustadz. sampai-sampai. Cukup ya, insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan Allah mencukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti akhwat bisa kalau isinya
bisa mencari syarah dari syarahan para ulama ya di YouTube, banyak ustadz-ustadz yang terpercaya yang lebih alim dari saya. Ini kan kalau saya lebih ke nahu sorobnya begitu. Syukron jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan terus. wabarakatuh. Jazakallah Wa iyyakum. khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Silakan.